Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasian atau LKK. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan seluruh laporan keuangan dengan entitas pelaporan atau entitas akuntansi, di mana tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan Pemda disusun untuk melakukan proses konsolidasian dari seluruh laporan keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian merupakan pekerjaan sederhana secara logika karena pada dasarnya hanya sejumlah akun-akun yang sifatnya sama di laporan keuangan. Berikut ini tahapan penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 sebagai berikut. Yang perlu kita perhatikan, yang pertama, menyusun kertas kerja dengan neraca saldo sesuai banyaknya SKPD dan PPKAD serta yang sudah disesuaikan. Bisa teman-teman lihat di sana terdapat ada beberapa aset-aset yang dijelaskan. Selanjutnya, yang kedua yaitu menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan ilustrasi. Yang pertama, kertas kerja penyusunan LRA konsolidasian. Yang kedua, kertas kerja penyusunan LO konsolidasian. Yang ketiga, kertas kerja penyusunan LPE konsolidasian. Dan yang terakhir, kertas kerja penyusunan neraca saldo konsolidasian. Selain itu, berdasarkan neraca saldo setelah eliminasi fungsi akuntansi, Pemda kemudian mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan sebagainya. Selain itu, ilustrasi akan disajikan yaitu dengan cara penyusunan LRA konsolidasian, kertas kerja penyusunan LO konsolidasian, kertas kerja penyusunan LPE konsolidasian. Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesungguhnya merupakan pekerjaan sederhana secara logika yang jumlahnya akunnya sifatnya dalam laporan keuangan SKPD dan PPKAD. Selain itu juga kertas kerja di sini asumsi di dalam kertas kerja yang disajikan hanya terdiri dari entitas akuntansi, yaitu entitas akuntansi, PPKD, dan seluruh gabungan SKPD. Berikut di sini terdapat tabel, yaitu tabel di sini maknanya yaitu untuk total SP2D LS SKPD itu ditambah dengan total SP2D UP atau GU atau TU SKPD, di mana pengembalian sisa UP atau GU atau TU itu dari SKPD, pendapatan SKPD yang telah disetor ke Kasda. Kemudian yang kedua itu penyusutan aset tetap yang diasumsikan sebagai yang baru diakui. Selanjutnya kita masuk ke dalam penyusunan laporan arus kas, di mana penyusunan laporan arus kas ini adalah bagian laporan yang finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Selain itu, terdapat perbedaan klasifikasi berdasarkan unsur LAK versi SAP yang berbasis CTA BP24. Selain itu, ada aktivitas operasi, yaitu arus kas yang dari aktivitas operasi terutama yang diperoleh dari penerimaan perpajakan, penerimaan bukan negara bukan pajak atau PNBP, penerimaan hibah, penerimaan bagi laba perusahaan negara, kemudian penerimaan yang lain, penerimaan transfer. Selain itu, arus kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk sebagai berikut. Yang pertama itu aktivitas investasi, ketiga aktivitas pendanaan, yang terakhir aktivitas transitoris. Aktivitas investasi di sini yaitu aktivitas arus kas dari investasi yang terdiri dari penjualan aset tetap, penjualan aset lainnya, pencairan dana cadangan, penerimaan investasi, dan penjualan investasi dalam bentuk sekuritas. Kemudian aktivitas pendanaan di sini arus kas yang terdapat dalam penerimaan utang luar negeri, penerimaan utang obligasi, penerimaan kembali pinjaman, penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara. Kemudian aktivitas transitoris yaitu yang meliputi penerimaan PFK yang penerimaan transitoris seperti kiriman, uang masuk, dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran, yang dimana kas dan aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran.
Selanjutnya di sini terdapat penyusunan catatan atas laporan keuangan yang dimana pengertiannya informasi yang kompleks dan disusun berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. Berikut adalah format catatan atas laporan keuangan. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa aktivitas investasi itu aktivitas yang pengeluaran kas diajukan untuk perolehan dan pelepasan aset investasi lainnya. Aktivitas pendanaan juga adalah aktivitas yang dikeluarkan kas berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah komposisi piutang. Berikut ini merupakan tabel konversi penyajian belanja. Cukup sekian penjelasan dari materi kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.